Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Danung. Ini saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai uh, pemrograman Java, uh, pemrograman berbasis orientasi objek, yang mana program yang dibuat yaitu program sederhana untuk melakukan truth data perpustakaan. Jadi yang biasanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menggunakan Java GUI atau Graphic User Interface menggunakan Swing. Ini kita menggunakan command line untuk melakukan input update delete-nya. Nah, sebelumnya kita masuk ke modelnya terlebih dahulu. Untuk model ini, untuk data perpustakaannya sendiri, ini modelnya kurang lebih seperti ini. Di modelnya itu kelas perpustakaan, yang mana itu adalah blueprint dari data perpustakaan, di mana nanti ini akan mapping ke tabel perpustakaan yang ada di database MySQL. Nah, di dalamnya ini ada beberapa atribut, contohnya ada ID buku, judul, pengarang, ISBN, dan tahun terbit. Nah, semuanya ini kita sediakan setter getternya. Nah, setiap atributnya itu juga mapping ke field-field yang ada di tabel perpustakaan yang ada di MySQL. Yang seperti ID buku, karena ini ID buku adalah innocent of identity, jadi dia adalah auto increment. Jadi dia otomatis generate ketika kita melakukan input data perpustakaan. Kita tidak perlu memasukkan nilai ID bukunya karena dia auto generate dan auto increment. Ada judul, pengarang, SBN, dan tahun terbit, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke controllernya. Di sini untuk controller seperti biasa, di dalamnya terdapat function-function yang digunakan untuk melakukan create, update, delete ke database perpustakaan yang ada di MySQL. Contohnya di sini untuk create-nya sendiri itu function ini, di mana dia parameter yang dibutuhkan yaitu objek perpustakaan. Yang kedua ada edit. Nah, untuk edit sendiri ini mirip, dia juga membutuhkan yang namanya ID, membutuhkan objek perpustakaan, di mana di sini kita juga melakukan throw dan existent entity exception dan exception, yang mana ketika kita melakukan update di situ si ID-nya tidak ditemukan, otomatis dia akan melempar error ini. Tapi kalau misalkan error lainnya, contohnya seperti koneksi ke database dan lain-lain, itu terjadi masalah, maka dia akan melemparnya yang throw exception ini. Ini untuk edit kurang lebih seperti ini. Di sini untuk catch-nya nih, jadi dia cek dulu message-nya. Message-nya itu benar nggak, karena ID-nya nggak ada. Kalau nggak ada, otomatis dia akan melakukan throw ke error ini. Lalu yang ketiga ada destroy. Nah, untuk destroy sendiri digunakan untuk delete data di database, yang mana parameter yang dikirimnya yaitu ID. ID itu adalah ID perpustakaan, ID bukunya pada tabel buku yang ada di perpustakaan itu ID yang dikirim, yang mana tipe datanya integer. Lalu ada list. Nah, list ini find perpustakaan, di sini digunakan untuk mengambil list data atau raw data yang ada di tabel perpustakaan tersebut. Sini ada find perpustakaan lalu dengan parameter ID digunakan untuk mengambil data perpustakaan, satu data perpustakaan berdasarkan ID-nya. Lalu get perpustakaan count untuk menghitung jumlah, ada berapa raw data yang ada di tabel perpustakaan di database. Kita masuk ke ini. Nah, ini control exception yang digunakan untuk custom errornya.
Untuk custom errornya kita gunakan di controller di setiap function. Contohnya seperti non-existent entity exception. Ini untuk ini, untuk edit. Jadi ketika ID-nya gak ada, dia lempar error ini. Lalu setelah itu sini ada, oh ya, untuk koneksi ke itunya biasa persistent.xml. Di sini kita mengatur koneksi ke database-nya. Nah, ini lagi loading koneksi ke database seperti ini. Ini loading ya. Nah, ini menurut Eclipse Link dimana connection-nya ini mulai JDBC. Model yang dipakai itu model perpustakaan. Kita langsung saja ke demonya. Kita masuk ke yang 7.java. Di sini udah ada fungsinya mulai dari kita melakukan insert, show buku, update, dan delete buku. Di pada saat kita menjalankan pertama kali kan yang dijalankan adalah function main yang ada di dalam si kelas ini. Ketika dijalankan dia akan melakukan while looping secara terus menerus dengan menampilkan si menu show menu ini. Yang mana di show menu adalah isi logik dari proses kita melakukan update, delete, create, dan juga show datanya. Kita coba saja langsung. Oh ya, lalu jangan lupa di kelasnya kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Ada input stream reader atau uh, input si datanya, data dari konsol kita menggunakan input stream reader. Nah, kita menggunakan input ini, stream reader dan buffer reader. Lalu untuk entity manager kita melakukan koneksi ke database-nya menggunakan persistent ini. Oh, jangan lupa juga kita membuat objek controller perpustakaan yang mana si kelas dari perpustakaan JPO Control ini membutuhkan nilai objek factory. Dia argumennya itu objek factory yang telah ini isinya adalah connection ke database-nya. Ketika kita ke Somno, dia akan menampilkan tampilan terlebih dahulu di membuka. Insert terlebih dulu, coba asal judulnya Dani, dan lalu pengarangnya coba di data ISB-nya show data. Nah, ketika kita show data, otomatis di sini ada dari data yang kita masukkan. Kita akan melakukan edit data. Kita klik 3. Nah, kita coba masukkan data yang ID-nya tidak ada. Misal 4. Pengarang, pengarang contohnya. Oh, contoh. Duit 2022. Nah, ini tidak ada update di sini. Kita coba show datanya.
Ternyata ini ada kesalahan di pihak controllernya ini. Package-nya ini ketika kita melakukan edit, ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.